Anakku, hidup kita memang sederhana, tapi ingat, kehormatan lebih tinggi dari segalanya. Jaga dirimu baik-baik, Dennis. Dunia di luar sana tidak selalu baik. Aku mengerti, Ayah. Keluarlah kalian atas perintah Tunggul Ametung. Mau apa kalian? Diam! Tidak! Ikut aku! Tidak! Ikut aku! Tidak! Ikut aku! Tidak. Ayo, ikut aku! Ayo! Ayo! Tidak. Ikut aku! Ayo, ikut aku! Malam itu, takdir ditulis dengan air mata. Seorang gadis direnggut dari keluarganya, dan kelak dari rahimnya akan lahir para penguasa besar. Di tanah Tumapel, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia adalah debu jalanan yang dipenuhi amarah. Namun, di tangan Resi Lohgawe, debu itu mulai ditempa menjadi badai. Kau datang lagi, Arok, dengan bau darah. Sudah berapa banyak lagi nyawa yang telah kau pertaruhkan demi mengenyangkan perutmu itu? Aku lelah, Bapak. Aku punya kekuatan, tapi dunia malah memberiku sisa makanan. Kekuatan tanpa wadah adalah kehancuran. Besok, sang aku Tunggul Ametung akan lewat. Ikutlah, aku mengabdi padanya. Lihatlah dunia di balik dinding istana, maka kamu akan mengerti kemana arah takdirmu. Baik, jika itu satu-satunya cara untuk mencapai puncak, aku akan mengabdi kepada sesuatu yang kau sebut penguasa itu. Tunggu. Ada keperluan apa kalian kemari? Kami ingin bertemu dengan Gusti Sang Aku. Cepat sampaikan kepadanya. Tunggu sebentar, akan saya sampaikan. Salam Baginda. Ada apa? Lohgawe datang bersama seseorang dan ingin bertemu dengan Anda. Seseorang? Biarkan mereka masuk. Baik, Baginda. Baik, silakan masuk. Lohgawe, kau membawa pengawal baru untukku atau kau membawa peminta-minta ke istanaku? Sang Gusti Aku, ia adalah Ken Arok. Cepat turun. Jangan dilihat dari pakaiannya, tapi lihatlah dari sorot matanya. Ia dapat menjatuhkan 10 orang hanya dengan tangan kosongnya. Baiklah, karena ini perintah Lohgawe, kau kuterima. Tapi ingat, Arok, sekali kau berkedip saat menjagaku, kepalamu akan lepas. Takdir tidak salah memilih waktu. Di sebuah sore di Taman Baboji, rahasia besar alam semesta tersingkap di depan mata Ken Arok. Perhatian, sang putri telah tiba. Selamat pagi, Sang Dewi Kendedet. Cahaya. Ada cahaya yang menyinari tubuhnya. Apa itu, Bapak? Ia adalah Naraswari Arok, perempuan yang memiliki cahaya di rahimnya. Ia akan melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Jika dia adalah kunci dunia, maka kunci dunia pantas dipegang oleh pemabuk.
Tunggul Ametung. Di sebuah malam yang sunyi, Ken Arok melangkah menuju padepokan Empu Gandring, membawa niat yang tak sekedar berwujud baja. Ia memesan sebilah keris bukan hanya sebagai senjata, melainkan sebagai pintu yang membuka jalan takdir, jalan gelap yang kelak akan mengubah segalanya. Lima bulan Gandring, mana janji keris sakti yang kau katakan itu? Sabarlah anak muda, senjata sakti membutuhkan waktu setahun untuk menyempurnakan nyawanya. Jika kau ambil sekarang, ia akan menjadi haus darah. Hah? Aku tidak butuh nyawa keris ini. Aku hanya butuh ketajamannya. Terkutuklah kau Ken Arok, keris ini akan meminta nyawamu dan 7 keturunanmu. Semua akan mati oleh keris yang sama. Tenang. Lihat, apa yang dibawa ke bawah hijau? Lihat ini kawan-kawan. Keris dari Empu Gandring. Karena akulah prajurit terkuat. Luar biasa Kebo, kau tampak seperti calon aku dengan keris itu. Bolehkah aku menyentuhnya? Sungguh indah sekali. Pakailah kebo. Biarkan semua orang tahu bahwa keris itu milikmu. Malam ini, tidurlah yang nyenyak. Dedes, Dedes, di mana kau? Tuang lagi tuaknya. Tuakmu sudah habis, Tuan. Arok, kau berani mengkhianatiku? Kau sudah melakukannya, Arok. Jangan biarkan aku ini padamu. Dedes, aku menjadi rajamu. Dan kau akan menjadi milikku. Katakan padaku, mengapa ayah ada Raja Ken Arok memperlakukanku berbeda? Karena di matamu, dia melihat Tunggul Ametung yang dia bunuh dengan keris tertutup itu. Jadi benar, dia bukan ayahku, melainkan pembunuh ayahku. Aku membutuhkan bantuanmu. Sebuah tugas yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan oleh ayahku sendiri. Baik Gusti, ambilkan aku keris Empu Gandring yang kini berada di tangan ayahku. Keris itu pusaka kerajaan Gusti. Mengapa engkau menginginkannya secara diam-diam? Aku tidak akan meminta jika bukan karena keadaan yang mendesak. Aku percaya hanya engkau yang mampu melakukannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Baiklah Gusti, demi keselamatan kerajaan dan demi kepercayaan yang kau berikan, hamba akan melaksanakan tugas ini. Berhati-hatilah Senopati. Jangan sampai bayanganmu pun diketahui. Baiklah, silahkan pergi. Akan aku dia saat dia sedang menyembah Tuhannya. Akan aku akhiri kegelapannya.
Darah dibayar darah. Ambisi Ken Arok membawanya ke puncak dunia, namun kutukan Pu Gandring menyeretnya ke liang lahat. Singasari lahir dari api dan akan terus terbakar oleh dendam hingga 7 turunan.